Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Hira Sindim Palang dan Sudarjo Bajumbul. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Vektor pada Bidang dan Ruang, mata kuliah Aljabar Linear Elementer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompo Tikaluk Banggai. Saya Hira yang akan membawakan materi pertama, yaitu vektor di bidang atau vektor 2 dimensi yang dilambangkan dengan R⁻2 dan vektor di ruang atau vektor 3 dimensi yang dilambangkan dengan R⁻3. Vektor sendiri didefinisikan sebagai besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk vektor bidang, kita bisa menotasikannya dengan suatu huruf yang diberi bar di atasnya atau huruf yang ditebalkan. Untuk vektor di bidang, kita dapat menyatakan ke dalam bentuk matriks baris seperti ini, atau juga dinyatakan ke dalam matriks kolom. Ya, ini adalah cara penulisan vektor yang mungkin sama dengan matriks, tapi perbedaannya matriks hanya merupakan susunan bilangan-bilangan saja, sementara untuk vektor merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Selain itu juga kita dapat menyatakannya dengan memuat komponen, misalkan A1i tambah A2j. Untuk vektor di bidang kita dapat menggambarkannya sebagai vektor 2 dimensi, yaitu kita gambarkan di dalam suatu koordinat kartesius, misalkan di sini adalah A1 dan di situ adalah A2. Dan kita akan mempunyai titik A1, A2, maka kita dapat menggambarkan suatu vektor yang menghubungkan titik 0,0 ke titik A1, A2, di mana 0,0 adalah titik awal atau titik pangkal, sementara A1, A2 adalah titik ujung. Berikutnya yaitu vektor di ruang. Untuk vektor di ruang, notasinya terdapat 3 komponen, yaitu A1, A2, dan A3. Atau dapat kita tuliskan juga menjadi matriks kolom. Atau dapat kita tulis sebagai A1i tambah A2j, dan kita tambahkan satu komponen lagi, yaitu A3k. Untuk vektor di ruang atau vektor 3 dimensi, kita dapat menggambarkannya di dalam ruang 3 dimensi. Ya, ini adalah vektor di ruang yang menghubungkan titik asal, yaitu 0, 0, 0 ke titik ujungnya A1, A2, dan A3. Ada beberapa operasi untuk vektor yang perlu kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah norm vektor atau panjang vektor. Untuk definisinya, misalkan U adalah vektor di bidang. Di sini kita bisa lihat untuk notasi normnya adalah seperti ini, di mana norm U dapat dihitung yaitu akar 1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Sementara jika U merupakan vektor di ruang, maka normnya dapat kita hitung sebagai akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Kita akan bahas contoh soal berikut. Hitunglah panjang untuk vektor A, B, C, dan D. Untuk vektor A, maka normnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Kalau norm B yaitu akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 9 yaitu 3. Untuk norm vektor C yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 yaitu 5. Dan untuk norm vektor D sama dengan akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16, hasilnya adalah 5. Kita lihat di sini bahwa vektor C dan D memiliki norm atau panjang vektor yang sama, yaitu 5. Padahal vektornya berbeda karena vektor memiliki arah, maka di sini kita perlu menggambarkan vektornya untuk melihat arah dari vektor tersebut. Untuk vektor C gambarnya seperti ini. Kemudian untuk vektor D,
Terlihat bahwa untuk vektor C dan D memiliki arah yang berbeda walaupun panjang atau norm vektornya sama. Berikutnya adalah untuk menentukan jarak antara dua buah titik. Misalkan titik A dan B ini adalah dua titik di bidang, maka jarak antara titik A dan B dapat kita hitung dengan rumus ini, di mana D atau jarak A ke B adalah panjang vektor yang menghubungkan titik A ke B sama dengan akar B1 dikurang A1 dikuadratkan ditambah B2 dikurang A2 dikuadratkan. Sementara untuk titik A dan B yang berada di ruang, untuk rumus jaraknya tidak berbeda dengan rumus jarak di bidang. Hanya kita menambahkan satu suku, yaitu B3 dikurang A3 dikuadratkan. Untuk menambah pemahaman, kita selesaikan soal berikut. Hitunglah jarak antara titik A yaitu 1, 1, 1 dan B 2, 3, 4. Di sini kita bisa langsung menghitung jaraknya, yaitu panjang vektor dari vektor A ke B sama dengan akar 2 kurangi 1 dipangkatkan 2 ditambahkan 3 kurangi 1 dipangkatkan 2 ditambahkan 4 kurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan akar 14. Selain itu, kita juga dapat menentukan terlebih dahulu vektor AB, yaitu vektor dengan titik awal di A dan berakhir di B. Dengan cara itu, kita kurangkan titik ujung ke titik awal, yaitu B kurangi A sama dengan pengurangan vektor dapat dilakukan sama halnya kita mengkurangkan matriks, yaitu kita kurangkan unsur yang berada pada posisi yang sama, sehingga 2 kurangi 1 sama dengan 1, 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 1, 3. Setelah memiliki vektor AB, maka kita dapat menghitung normnya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 14. Berikutnya kita dapat melakukan operasi terhadap dua atau lebih vektor. Adapun operasi yang dapat kita lakukan pada vektor adalah yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Penjumlahan dari dua buah vektor sama halnya dengan kita menghitung resultan dari kedua vektor tersebut. Misalkan di sini kita dapat menggunakan aturan jajar genjang, sehingga penjumlahan vektor A dan B adalah resultan dari kedua vektor ini. Untuk menjumlahkan dua atau lebih vektor, kita cukup menjumlahkan unsur-unsur yang terletak pada posisi yang sama. Dan begitu juga ketika kita mengurangkan dua buah vektor atau lebih, maka kita tinggal melakukan pengurangan terhadap unsur pada vektor yang berada di posisi yang sama. Contohnya, kita akan menjumlahkan dua buah vektor, yaitu 3, 1, 2 ditambahkan dengan vektor 2, 4, 5. Maka ini tinggal kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 5, 5, 7. Untuk pengurangan, misalkan vektor 2, 1, 2 dikurang vektor 2, negatif 1, 4 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0, 1 dikurang min 1 sama dengan 2, 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kemudian untuk perkalian skalar dengan suatu vektor. Jadi di sini K-nya adalah skalar dan A-nya adalah vektor. Kita cukup mengalihkan skalar ini dengan semua unsur pada vektor tersebut sama dengan KA1, KA2, dan KA3. Atau misalkan suatu skalar yaitu 2 dikalikan dengan vektor 1, 2, 3 sama dengan hasilnya yaitu 2, 4, 6. Begitu juga dengan skalar 1/2 dikalikan dengan vektor 4, negatif 2, 3. Yaitu sama dengan hasilnya 2, negatif 1, 3/2. Suatu skalar K dikalikan vektor A artinya adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor dengan arah A. Apabila K-nya lebih dari 0, maka vektor KA searah dengan A. Sementara jika K kurang daripada 0, maka vektor KA berlawanan dengan vektor A.
Misalkan kita memiliki vektor A, terdapat suatu skalar K, maka ketika kita mengalihkan skalar K dengan vektor A, ketika K-nya positif, maka vektor Ka-nya searah dengan vektor A. Sementara ketika K-nya negatif, maka vektor Ka berlawanan dengan vektor A. Di sini kita akan membahas hasil kali titik atau dot product. Misalkan vektor A dan B adalah vektor pada ruang yang sama. Artinya bisa saja vektor A dan B ini sama-sama berada di bidang atau di R2, ataupun sama-sama berada di ruang atau di R3. Maka hasil kali titik antara vektor A dan B didefinisikan sebagai A dot B. Titik besar itu namanya dot. Lanjut sama dengan norm atau panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Jadi jika digambarkan, misalkan di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, maka theta merupakan sudut yang terbentuk di antara kedua vektor tersebut. Masuk ke contoh soalnya, tentukan hasil kali titik dari dua vektor, yaitu vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i tambah 2j, dengan sudut yang terbentuk antara A dan B adalah 45 derajat. Maka di sini untuk vektor A-nya kita nyatakan sebagai vektor kolom, yaitu 2, 0. Karena komponen untuk J adalah 0. Kemudian untuk vektor B sama dengan 2i tambah 2j. Kita hitung norm A-nya sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 4 atau 2. Dan untuk norm atau panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Karena kita sudah memiliki norm atau masing-masing vektor A dan vektor B, maka kita tinggal gunakan rumus untuk menentukan hasil kali titiknya, di mana A dot B sama dengan norm A kali norm B dikalikan cos theta. Norm A adalah 2, norm B adalah 2 akar 2, dan nilai theta adalah 45 derajat. Sama dengan 2 kali 2 akar 2 dikali 1/2 akar 2. Maka hasil kali titik untuk vektor A dan B atau dot produk dan vektor A dan B adalah 4. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan dot produk atau hasil kali titik dari dua buah vektor apabila kita tidak mengetahui besar sudut yang terbentuk antara vektor tersebut? Apakah kita harus mengukur sudutnya? Tentu saja tidak, karena berdasarkan aturan kosinus, kita dapat mencari hasil kali titik atau dot produk dengan cara yang lain, yaitu seperti rumus ini. Misalkan vektor A dan B adalah vektor di ruangan yang sama. A dot B dapat kita hitung, yaitu A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 dan ditambah dan seterusnya sampai dengan AN dikali BN, jadi tergantung kepada dimensi vektornya. Contoh soal nomor 1 yaitu tentukan hasil kali titik dari dua vektor, yaitu vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i tambah 2j. Sebelumnya kita telah menghitung bahwa hasil dot produk dari kedua vektor ini adalah 4. Dengan besarnya sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Tapi kali ini kita tidak mengetahui besar sudutnya, sehingga kita gunakan rumus yang diperoleh dari aturan kosinus ini. Vektor A sama dengan sebagai vektor kolom, yaitu 2, 0. Vektor B yaitu 2, 2. A dot B sama dengan 2, 0, dot produk dengan 2, 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Tentunya dengan menggunakan cara ini kita akan lebih mudah dalam menentukan hasil dari sebuah dot produk. Nomor 2, tentukan hasil kali dari dua vektor, yaitu vektor A sama dengan negatif 2i tambah 3j tambah k, dan B sama dengan 2i ditambah 2j kurang k.
Kita tulis dulu vektor A menjadi vektor kolom, yaitu min 2, 3, 1. Dan vektor B sama dengan 2, 2, negatif 1. A dot B sama dengan negatif 2, 3, 1. Dot 2, 2, negatif 1 sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 4 ditambah 6 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Dari dua buah vektor yang tidak kita ketahui berapa besar sudut yang terbentuk di antara keduanya, kita dapat mencari besar sudutnya menggunakan rumus hasil kali titik. Pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa untuk mencari dot produk persamaannya adalah U dot V sama dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V dikali cos theta. Untuk menentukan U dot V, kita dapat menggunakan aturan kosinus, sehingga kita dapat membuat persamaan ini menjadi cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan panjang vektor U dikalikan panjang vektor V. Dengan demikian, kita akan memperoleh berapa besar sudutnya atau berapa besar theta karena hasil kali titik berbentuk skalar. Maka dari hasil kali titik, kita juga dapat menentukan jenis sudut yang terbentuk. Misalnya, jika U dot V lebih dari 0, maka theta merupakan sudut lancip. Dan untuk U dot V bernilai kurang dari 0, maka theta adalah sudut tumpul. Dan untuk U dot V sama dengan 0, maka theta membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kita juga bisa menyebutnya sebagai sudut ortogonal. Untuk menambah pemahaman mengenai hasil kali titik atau dot product, kita akan membahas contoh soal. Nomor 1, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i ditambah 2j. Penyelesaiannya, vektor A sama dengan 2, 0. Vektor B sama dengan 2, 2. Terlebih dahulu kita tentukan norm untuk vektor A sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2. Untuk norm B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Untuk mencari nilai theta, maka kita gunakan rumus cos theta sama dengan vektor A dot B dibagi dengan norm vektor A dikalikan dengan norm vektor B. Kita gunakan aturan sinus untuk menentukan hasil kali titik dari dua buah vektor A dan B, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambahkan 0 dikali 2 sama dengan 0, dibagi dengan 4 akar 2, sama dengan 1 per akar 2, atau bentuk sederhana rasionalnya sama dengan 1 per 2 akar 2. Sehingga cos theta-nya sama dengan 1 per 2 akar 2. Theta sama dengan 45 derajat. Selanjutnya contoh soal nomor 2 bagian A. Kita diminta menentukan cos sudut dari pasangan vektor U dan V. Maka untuk cos theta sama dengan U dot V dibagi norm vektor U dikali norm vektor V. U dot V yaitu 1, 2 dikali vektor 6 min 8 dibagi dengan norm vektor U yaitu akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali norm vektor V yaitu akar 6 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan 6 ditambah negatif 16 dibagi akar 5 dikali akar 100 yaitu 10 sama dengan negatif 10 dibagi 10 akar 5. Dapat disederhanakan menjadi negatif 1 per akar 5. Kita bisa membedakan soal nomor 2 dengan nomor 1, di mana soal nomor 1 kita dimintai menentukan besar sudutnya atau besar nilai dari theta. Kalau untuk nomor 2 kita diminta menentukan nilai cos sudutnya. Jadi jawabannya cukup sampai dengan nilai cos theta sama dengan negatif 1 per akar 5. Untuk soal B dengan rumus yang sama kita tentukan nilai cos theta sama dengan
U dot V dibagi dengan norm U dikali norm V. Untuk vektor U sama dengan 1, negatif 3, 7. Dot produk dengan 8, negatif 2, negatif 2 dibagi norm U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikali norm vektor V sama dengan akar 8 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 8 ditambah 6 ditambah negatif 14 dibagi akar 59 dikali akar 72. Karena nilai pembagi 0, maka nilai cos theta sama dengan 0. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cindy Palang. Baik, kita masuk pada pembahasan kali ini, hasil kali silang atau cross product. Cross product atau hasil kali silang merupakan hasil dari antara dua vektor di ruang R kubik atau R pangkat 3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Kita misalkan A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3 adalah vektor di R kubik. Maka cross produk A kali B adalah vektor yang didefinisikan. U11 ini ekspansi kofaktor I. U12 ekspansi kofaktor J, dan untuk U13 ekspansi kofaktor K, di mana A kali B sama dengan I, J, K. A1, A2, A3, B1, B2, B3 sama dengan A2, A3, B2, B3I dikurang A1, A3, B1, B3J ditambah A2, A3, B2, B3 ditambah A1, A2, B1, B2K. Ya, carilah W sama dengan U kali V, di mana U sama dengan 1, 2, min 2 dan V sama dengan 3, 0, 1. W sama dengan U kali V sama dengan I, J, K, yang dimana di bawah huruf I ada 1, 3, di bawah huruf J ada 2, 1, dan di bawah huruf K ada min 2, 1 sama dengan 2, min 2, 0, 1 I dikurang 1, min 2, 3, 1 J ditambah 1, 2, 3, 0 K sama dengan 2 dikurang 0 I dikurang 1 kurang min 6 J ditambah 0 kurang 6 K sama dengan 2 I dikurang 7 K 2 I dikurang 7 J dikurang 6 K, dan hasilnya 2 min 7 min 6. Kita lanjut pada aplikasi cross product. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, yang dimana gambar tersebut terbagi menjadi dua, ada jajar genjang dan segitiga. Luas jajar genjang, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan norm B kali norm A sin theta sama dengan norm A kali norm B sin theta sama dengan norm A kali B. Jadi luas segitiga
sama dengan 1/2 norm A kali B. Gunakan cross produk untuk mencari luas segitiga ABC dan luas jajar genjang ABCD. Teman-teman bisa lihat gambar di layar yang dimana sisi A 1, min 1, min 2 dan sisi B 4, 1, 0, dan untuk sisi C 2, 3, 3. Untuk vektor AB sama dengan B kurang A sama dengan 4, 1, 0 dikurang 1, min 1, min 2 sama dengan 3, 2, 2. Untuk vektor untuk vektor AC sama dengan A kurang C sama dengan 2, 3, 3 dikurang 1, min 2 dikurang 1, min 1, min 2 sama dengan 1, 4, 5. Vektor AB dikali vektor AC IJK, di mana di bawah huruf I ada 3, 1, di bawah huruf J ada 2, 4, dan di bawah huruf K ada 2, 5, sama dengan 2, 2, 4, 5 I dikurang 3, 2, 1, 5 J ditambah 3, 2, 1, 4 sama dengan 2I dikurang 13J ditambah 10K, dan hasilnya adalah 2, 13, 10. Titik A sebagai acuan. Luas segitiga sama dengan 1/2 norm vektor AB dikali vektor AC sama dengan 1/2 akar 2 pangkat 2 ditambah min 13 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 1/2 akar 273. Jadi luas ABCD sama dengan 2 luas segitiga sama dengan akar 273. Lanjut pada triple skalar. Jika U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3, maka U dot V kali W disebut hasil kali triple skalar dari U, V, dan W. U dot V kali W sama dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Jadi hitunglah U dot V kali W dari U sama dengan 3I dikurang 2J dikurang 5K. V sama dengan I ditambah 4J dikurang 4K. W sama dengan 3J ditambah 2K. U dot V kali W sama dengan 3 kali 4 kali 2 min 2 kali min 4 kali 0 min 5 kali 1 kali 3. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada layar. Jadi 24 ditambah 0 dikurang 15 dikurang 0 dikurang 36 dikurang 4, jadi sama dengan 9 tambah 40. Hasilnya adalah 49.
Lanjut, panjang proyeksi dan proyeksi vektor. Teman-teman bisa lihat gambar di samping di mana ada A, B, dan C. Kenapa C berbeda warna sendiri? Karena nilai C itulah yang akan kita cari. Panjang proyeksi vektor A pada B. Norm C sama dengan vektor A ditambah norm C sama dengan vektor A dikali vektor B per norm B. Proyeksi vektor atau proyeksi vektor ortogonal A pada B. Vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per norm B pangkat 2 dikali vektor B. Diketahui vektor A sama dengan vektor 3i dikurang vektor PJ dikurang vektor 3k, dan vektor B sama dengan vektor 2i ditambah vektor 2j dikurang vektor 4k. Jika panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2 akar 6, nilai P adalah, jadi vektor A kali vektor B sama dengan 3 min P min 3 dikali 2 min 4 sama dengan 6 kurang 2P ditambah 12. Norm B sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan dikurang 4 pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan akar 24. Jadi vektor A dikali vektor B per norm B sama dengan 6 kurang 2P ditambah 12 per akar 24 sama dengan 2 akar 6. 18 kurang 2P per akar 24 sama dengan 2 akar 6 sama dengan 18 kurang 2P sama dengan 2 akar 6 dikali akar 64 sama dengan 2 kali 6 kali 2. 18 kurang 24 sama dengan 2P. Jadi min 6 sama dengan 2P. P sama dengan min 3. Jadi nilai P adalah min 3. Kemudian kami dari kelompok 2 akan memberikan soal latihan kepada teman-teman untuk dikerjakan. Nomor 1, hitunglah U dot Pi dikali W dari U sama dengan 2I ditambah J ditambah 5K. V sama dengan I dikurang 5J dikurang 5K dan W sama dengan negatif K. Nomor 2, hitunglah jarak P1 dan P2. Bagian A, P1-nya yaitu 6, 3, P2, 2 dan 4. Bagian B, P1, negatif 7, negatif 2, 2. Dan P2, 6, 0, dan negatif 1. Selanjutnya nomor 3 dan 4. Kami memberikan 4 nomor soal latihan kepada teman-teman dari materi kami. Sekian dari video pembelajaran kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman.